warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karanganyar, Bapak Widodo SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SDN Karanganyar. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan yang pertama pembukaan, susunan yang kedua sambutan Kepala Sekolah SDN Karanganyar, susunan yang ketiga kegiatan diseminasi budaya positif, susunan yang keempat lain-lain, susunan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita mulai acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Karanganyar kepada Bapak Widodo SPD. Waktu dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Maria selaku CPP 16, Bapak dan Ibu Guru, rekan sejawat SD Negeri Karanganyar yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir di ruang ini dalam rangka mengikuti apa yang sudah direncanakan Ibu Maria selaku calon Ibu Pemuda Angkatan 11, yaitu beliau akan menyampaikan atau mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga pertemuan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya kita dapat mengambil pelajaran pula terhadap apa yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Kepada Ibu Maria akan mengucapkan selamat menyampaikan berikan yang terbaik yang Ibu pelajari di program guru penggerak ini, sehingga yang disampaikan tidak hanya berlaku di sekolah di kelasnya saja, tapi dapat diimplementasikan atau menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu Guru di kelas yang lain. Terlebih nanti aksi nyata ini juga tidak hanya di sekolah, kami harapkan juga siapa tahu dapat menginspirasi di sekolah-sekolah yang lain. Dan ucapkan selamat dan silakan nanti gunakan waktu sebaik-baiknya sehingga apa yang Ibu rencanakan nanti dapat tersampaikan seluruhnya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maria SPD. Waktu dan tempat saya persilakan.
kemudian keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Ini semua nanti akan kita paparkan satu demi satu ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan pembelajaran berdiferensiasi nih Bapak Ibu. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kita sudah dikenalkan dan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena dengan pembelajaran diferensiasi ini kita berusaha mendekat memenuhi kebutuhan siswa kita dengan mengakui keberagaman mereka yang unik seperti itu. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua sudah mengetahui dan paham tentang profil pelajar Pancasila nggih Bapak Ibu? Apa saja nggih? Yang pertama, huruf beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pengampun dan kirang jelas nih ya. Kemudian ada mandiri, lalu berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan sudah sering kita terapkan di kelas kita masing-masing di Bapak Ibu, dengan kita menyanyikan sambil diiringi tekukan seperti itu, dan siswa kita sangat senang untuk melaksanakannya. Kemudian yang selanjutnya disiplin positif. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu disiplin itu sebenarnya apa ya? Disiplin itu napa nggih? Napa nggih Bu? Patuh pada peraturan. Garis bawahnya di sini berarti peraturan ya, atas itu ya. Nah, di dalam disiplin positif ini, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena disiplin itu harus patuh pada aturan, sehingga ada beberapa pihak merasa tidak nyaman dengan kata disiplin tersebut. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa mengerjakan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik berarti dari dalam diri siswa tersebut, bukan ekstrinsik dari luar. Yeah. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman ataupun hukuman, seperti itu. Kalau dikaitkan dengan disiplin positif tersebut, Bapak Ibu. Kemudian kita akan memasuki tentang kebutuhan dasar manusia. Dari modul yang saya pelajari, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup di sini dikaitkan dengan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan seperti itu. Kalau kita ceritakan kepada seorang siswa itu kalau dia kebutuhan untuk bertahan hidupnya terpenuhi, seperti contoh dia bersekolah sudah makan, berarti kan makan itu kebutuhan pokok nih Bapak Ibu. Kemudian memakai seragam yang bersih dan rapi seperti itu, maka dia pun akan berangkat sekolah insya Allah dengan lebih semangat daripada yang tidak dipenuhi sarapan paginya seperti itu. Akan berbeda dengan anak yang terpenuhi kebutuhannya sehingga mereka bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita hubungkan dengan siswa
Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik juga, karena ia ingin memperoleh sesuatu sehingga dia melaksanakan apa yang ingin diharapkan oleh orang lain, seperti itu. Mungkin sebagai contoh, siswa kita dia itu ingin selalu kalau mengerjakan tugas maju pertama, karena tadi Bu Guru sudah memberikan iming-iming siapa nanti yang selesai pertama dan betul akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Nah, jadi anak ini begitu semangat menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi ketika anak tersebut tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ini menimbulkan motivasi di dalam dirinya itu kendor lagi, seperti itu, karena ini tidak dari dalam dirinya tetapi karena motivasi ekstrinsik tadi. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dan dari beberapa siswa kita, saya rasa sudah ada ya Bu yang memiliki sifat seperti itu ya. Contohnya ketika kita Bapak Ibu guru baru datang sampai ke sekolahan, tanpa diobrak-obrak sudah ada beberapa anak yang memang karena dia sudah mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri, dia ingin melihat halamannya bersih, dia ikut mengambil sapu, membantu seperti itu. Walaupun masih banyak yang harus kita ibaratnya oprak-oprak seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang bagaimana? Jadi ini adanya penerapan tadi hukuman. Dalam hukuman itu akan menimbulkan kesan menyakitkan, lalu perasaan tidak nyaman. Murid di sini juga ada unsur merasa takut. Kemudian sifatnya hukuman itu juga memaksa dan murid menyembunyikan kesalahan. Seperti contoh, karena murid tersebut melakukan suatu kesalahan, kemudian dia takut akan mendapatkan hukuman sehingga dia tidak mengakui apa yang dia lakukan. Dia akan lemparkan kepada temannya. Nah, di sini bisa karena konsep disiplin dengan identitas gagal tersebut. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ketika seorang siswa kita berikan hukuman dan hukumannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, bisa jadi murid tersebut menjadi rendah diri, seperti itu. Kemudian dalam penghargaan ini baik ya Bapak Ibu, tapi terkadang ada yang tidak efektif, merusak hubungan. Sebagai contoh, ketika kita dulu melaksanakan trainingan di sekolah, ada beberapa anak yang memang karena dia secara akademik dan hal lainnya menonjol, dia memperoleh ranking seperti itu. Nah, hal ini ada beberapa anak yang merasa iri. Itu terus, apa giliran kita, seperti itu. Nah, itu menimbulkan sifat iri. Kemudian bisa juga mematikan kreativitas mereka, Bu. Jadi diharapkan kita itu menghargai dan memberikan kesempatan kepada yang lain juga. Menghukum dengan sistem ranking yang tadi sudah saya singgung, dan SD kita, sekolah tercinta kita, semoga ke depan bisa menerapkan tanpa ada perankingan seperti itu, nggih Bapak Ibu, nggih. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Untuk selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Dalam konsekuensi itu, penguatannya bersifat itu hanya jangka pendek.
contoh ketika murid kita tidak mengerjakan tugas, lalu kita mengatakan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Lalu si siswa menjawab, lupa Bu. Nah, kalau kamu lupa mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Mengerjakan nanti Bu di saat jam istirahat. Nah, misalkan seperti itu. Jadi itu penguatannya itu jangkanya pendek Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Terus selalu kita monitoring. Membutuhkan stimulus respon. Stimulus, kita berikan stimulus, lalu responnya anak itu bagaimana, seperti itu. Lalu murid menghormati peraturan. Konsekuensinya memang murid itu menghormati peraturan. Tetapi itu menghormati peraturannya itu bukan dari unsur intrinsik, tetapi dari unsur ekstrinsik. Mereka juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya karena sudah berjalan seperti itu, tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya biasanya mengerjakan di luar atau ketika jam istirahat, misalnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa tidak mengerjakan PR, besok lagi paling disuruh mengerjakan, seperti itu. Kemudian kalau dihubungkan dengan restitusi, di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah itu jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Teori kontrol, dirinya itu dirinya sendiri yang memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Mari kita berusaha bersama ya Bapak Ibu, belajar pelan-pelan. Jadi pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sedangkan ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang terakhir, fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Bagaimana dalam segi hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau kita lihat dari hukuman, guru menghukum siswa tersebut. Contohnya suruh menghormat bendera selama 10 menit misalnya. Atau guru marah dan murid menjadi takut karena tidak mengerjakan PR. Manusiawi ya Bu, kita sebagai guru pun kadang pengen suaranya itu jadi lebih tinggi ketika ada beberapa anak selalu ketika ada PR alasannya lupa. Alasan klasik sekali. Jadi kita kan ada lupa lagi, bagaimana sih? Nah, suaranya yang tadinya kayak bidadari terus jadi kayak
pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, atau yang terakhir kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini sebagai kontrol restitusinya di posisi gurunya itu sebagai yang apa ya Bapak Ibu? Satu, penghukum. Ya, saya juga demikian Bapak Ibu. Kemudian ada yang kadang-kadang membuat rasa bersalah tidak kepada siswa. Contohnya begini, loh, kamu selalu seperti itu. Bu guru kecewa lah sama kamu sudah dipercaya, tapi selalu mengkhianati kepada bu guru. Nah, di sini siswa itu akan merasa jadi bersalah. Ini bu guru sudah percaya sama saya, tetapi saya selalu mengkhianati bu guru, seperti itu. Pemantau, teman, dan manajer. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, seperti yang sudah sering kita lakukan Bapak Ibu guru. Kalau sebagai posisi kontrol penghukum, di situ patuhi aturan sekolah. Pokoknya aturan sekolah harus dipatuhi. Lalu anak yang melanggar suruh berdiri di sebelah depan dengan nanti ada hukuman yang akan diberikan. Mungkin suruh bersih-bersih atau suruh berjanji besok tidak mengulangi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu ya, ibu guru sangat kecewa sama kamu, misalnya seperti itu. Jadi di sini membuat rasa bersalah, gurunya ini mengeluarkan kalimat yang membuat si siswa itu merasa jadi dia bersalah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Contohnya misalkan begini, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga dong. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi besok tidak boleh ya. Nah, jadi di sini posisinya itu sebagai teman. Jadi kadang siswa akan merasa terlindungi. Tidak apa-apa, ada Pak Arif kan saku. Besok kan kembali kamu diomongin seperti itu ya. Kemudian posisi kontrol yang keempat, pemantau. Nah, kalimat yang bisa kita ucapkan contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kalau pemantau itu dihukumannya dengan konsekuensinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu posisi kontrol manajer. Di sini itu yang paling sempurna ya, paling baik lah seperti itu. Apakah kita bisa? Ya, kita belajar di Bapak Ibu. Ya, jadi di sini bijaksana sekali lah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini digali biar mendapatkan motivasi intrinsiknya, seperti itu. Kemudian untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu semua kemarin saya yakin sudah membuat keyakinan kelas di Bapak Ibu. Ya, saya sendiri juga sudah di kelas saya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kita hubungkan dengan pertanyaan itu. Kelas 2. Apakah kelas 2 tadi sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Apa hasil kesepakatan kelas 2? Nah, itu untuk contoh ya. Kemudian saya suruh menempelkan keyakinan kelas mereka, dan itu nempelkannya masih di papan tulis. Besok baru dibuat di dalam itu biar lebih bagus seperti itu. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif
melakukan suatu kesalahan. Ketika saya membaca modul ini, Bu, saya juga jadi merasa jadi guru berdosa sekali. Terlalu mungkin semena-mena seperti itu. Ketika kita menerapkan seorang siswa atau beberapa siswa bermasalah, kita diharapkan bisa menerapkan penyelesaian masalahnya itu dengan segitiga restitusi ini. Nanti akan ada contoh penjelasan, ada videonya ya Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di sini kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut, tetapi kita menggali motivasi mereka kenapa kok melakukan seperti itu, dan nanti dihubungkan dengan keyakinan mereka. Nah, contoh di sini kebetulan kemarin saya punya yang satunya ini yang ini Bu, yang Pusna Bu. Pusna kemarin kan punya masalah dengan Domina karena dia itu mengganggu sampai makanannya jatuh. Lalu saya belajar menerapkan segitiga restitusi kepada Pusna murid saya. Jadi di situ saya menanyakan, mencari tahu, menggali informasi dari anak tersebut. Saya tanya, kemarin Bu Guru dengar kamu pergi ke kelas 6 dan melakukan kekacauan di sana. Terus kamu menangis sampai menjerit-jerit, katanya tulangnya ada yang mau patah seperti itu. Anaknya memang luar biasa itu Bu. Terus kemudian di sini sebelum kesimpulan saya akan menampilkan video terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini tentang 5 posisi kontrol tadi yang sudah saya singgung sedikit. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai posisi penghukum, kalau kita tidak sampai selalu terlambat ya. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Marah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kemudian posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kemudian guru sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kemudian yang terakhir sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi Demikianlah Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kemudian kita sampai di bagian akhir kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah dari standar nasional guru kita. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Dan mari kita belajar bersama-sama nih Bapak Ibu. Anak saya juga belum bisa untuk seperti itu, jadi memang harus dipaksa dan harus belajar seperti itu. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan nih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ke depan kita selalu bisa berkolaborasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Maria yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain,
restitusi yang baik untuk siswa, terutama siswa yang besar ataupun siswa yang kecil. Kalau tidak mengerjakan PR yang tadi sudah diberi contoh, tapi kadang-kala anak juga mengulangi perbuatan tersebut. Oke, terima kasih Bu Sadia. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan sama Bapak Kepala Sekolah nih Pak. Jadi dalam penyelesaian kita tadi menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, anak yang tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, kita tanyakan dengan baik-baik, kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Saya dengar dari Bapak Ibu guru yang lain juga kamu sering seperti itu misalkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini sebagai di sini ada contoh sudut untuk lebih penerapan segitiga restitusinya. Dari sini nanti kita mendapatkan ilmu bagaimana penerapan permasalahan dengan Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. ini contohnya. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi.
hanya membentak-bentak. Iya Pak, Ini sudah masuk ke panitia. untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi,
dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang Terima seperti kasih, nanti kita belajar bersama lagi gitu. Terima kasih atas waktunya Ibu Bapak Guru yang saya hormati. Monggo saya serahkan ke pembawa acara. Untuk acara selanjutnya yaitu bentuk. Demikian serangkaian kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Maria. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah diminta mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mungkin dari saya selaku MC, apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Budi Toyo, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan umpan balik terhadap materi yang disampaikan Ibu Marwiyah dalam acara diseminasi disiplin positif di SDN 4 Karangduwur Petanahan. Perlu saya sampaikan bahwa peserta diseminasi adalah rekan sejawat dan kepala sekolah. Ibu Marwiyah ini adalah peserta program guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Karangduwur. Materi yang disampaikan merupakan tugas aksi nyata 1.4. Dalam pengamatan saya, Ibu Marwiyah sudah menyampaikan materi dengan baik, alur paparan sudah sistematis. Materi dipaparkan dengan metode induktif, yang mana disajikan kasus-kasus nyata dan faktual di kelas, juga disertai tayangan-tayangan video yang mendukung kasus-kasus tersebut. Kemudian di akhir paparan diambil simpulan dari kasus-kasus tersebut. Nah, hal yang perlu ditingkatkan adalah untuk mengajak audien mengambil simpulan secara bersama-sama sehingga meningkatkan partisipasi dari peserta diseminasi. Namun demikian, secara umum materi tersampaikan secara utuh dan baik. Semoga dapat menjadi bekal dan menambah inspirasi untuk guru-guru di SDN Negeri 4 Karangduwur dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Demikian umpan balik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadia, guru SD kelas 5 SDN 4 Karangduwur. Saya sudah mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Marwiyah. Mari kita berusaha untuk menerapkan budaya positif ini, terutama soal suku tiga restitusi. Saya tertantang ingin mencobanya untuk menyelesaikan masalah di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divanti Priatiningsih, guru kelas 1 dari instansi SDN Negeri 4 Karangduwur. Saya sudah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan Bu Marwiyah. Semoga sekolah kita bisa menerapkan dengan baik, terutama ilmu tentang kontrol guru sebagai manajer dan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.